Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempat untuk pulang, tenang, dan berkembang. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu di segmen Bersih-Bersih Mental spesial Ramadan. Oke, teman-teman, ini aku nyoba format baru ya. Kalau biasanya kan agak jauh gitu. Nah, sekarang aku mau agak deket nih, lebih deket sama kamu supaya aku merasa bisa lebih deket nih. Kamu lebih prefer seperti ini atau seperti biasanya? Boleh komen di bawah ya. Oke, aku mau bahas tentang bisa nggak sih kita itu introvert berubah jadi ekstrovert? Atau mungkin pernah mengalami dulunya itu ekstrovert terus kemudian sekarang kok introvert ya? Nah, kalau kamu pernah merasa seperti itu, nah simak video ini ya. Jadi kalau kita ngomongin soal kepribadian sebenarnya itu luas banget. Luas banget. Banyak aspek yang bisa dinilai, banyak aspek yang bisa ditinjau dari segi kepribadian. Ada banyak alat ukur yang bisa kita terapkan untuk kita itu mengenali diri kita sendiri. Dan yang perlu aku sampaikan bahwa nggak ada satu alat ukur terus kemudian bisa mengungkap semua jenis kepribadiannya. No. Setiap alat ukur mengungkap aspek yang memang diukur kayak gitu, mengukur variabel yang memang diukur. Misalkan ketahanan, misalkan strategi coping, misalkan kemampuan beradaptasi, dan segala macamnya, banyak. Dan aku mau menspesifikkan buat introvert dan ekstrovert dulu deh, karena ini dari sudut pandang yang banyak banget kita temui ya. Kalau kita ngomongin kepribadian, biasanya langsung dikaitkan sama introvert atau ekstrovert kayak gitu. Nah, case-nya adalah, pernah nggak sih mengalami atau menjumpai orang yang dulunya ekstrovert, terus kemudian sekarang jadi introvert? Terus kemudian pernah juga nggak mengalami atau menemukan orang yang dulunya introvert, kok sekarang udah jadi ekstrovert banget ya? Nah, seperti itu. Sebenarnya bisa nggak sih kita itu secara sengaja mengubah introvert jadi ekstrovert, ataupun ekstrovert jadi introvert? Jadi yang perlu aku sampaikan bahwa yang namanya kepribadian itu berkembang. Kepribadian itu nggak stuck. Kepribadian itu ya selalu berkembang. Setiap hari itu kita bisa bergerak kayak gitu. Sama kayak kecerdasan itu bergerak kayak gitu. Nah, kepribadian ini itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, tapi akan sulit untuk berubah di cut, kemudian sekarang kayak gitu, oke, mulai besok aku mau jadi berubah kayak gitu. Misalkan sekarang introvert, oke, mulai besok aku akan menjadi orang yang ekstrovert kayak gitu. Nah, akan sulit. Kenapa? Karena ya akumulasinya mungkin akumulasi waktunya itu terlalu cepat. Sehingga ya jatuhnya akan memaksakan diri, dan memaksakan diri ini akan menguras banget energi gitu. Maka ada baiknya ya ketika kita mengetahui bahwa diri kita itu introvert, ya udah nggak apa-apa. Introvert itu bukan kesalahan kok. Tinggal kita itu bagaimana menyikapi energi psikologis kita. Karena introvert dan ekstrovert itu sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita itu mengumpulkan energi dan menghabiskan energi psikologis. Kalau introvert itu charge energinya, mengumpulkan energinya itu dengan menyendiri, kemudian menghabiskan energi lebih banyak itu dengan bertemu orang lain, khususnya orang-orang yang baru, khususnya orang-orang yang memang nggak terbiasa sama kita. Kalau orang-orang yang sangat terbiasa sama kita, mungkin kita it's okay gitu, karena lebih bisa jadi diri sendiri. Tapi bukan berarti ketika introvert bertemu orang lain itu terus kemudian nggak jadi dirinya sendiri juga, enggak. Tapi energinya akan lebih terkuras. Tapi sebaliknya, orang-orang ekstrovert itu tuh akan lebih menghabiskan energinya ketika dia itu menyendiri, nggak punya teman, nggak punya akses untuk berkomunikasi sama orang lain, berinteraksi sama orang lain. Tapi dia akan nge-charge energi banget ketika bertemu sama orang lain, ketika diperhatikan sama orang lain, kayak gitu. Maka ini dua hal yang memang secara umum itu bertolak belakang gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa ekstrovert dan introvert ini bukan kutub. Artinya nggak ada orang yang ekstrovert maksimal, nggak ada orang yang introvert maksimal. Adanya ya ada di tengah-tengah itu. Ada kalanya kita tuh introvert, ada kalanya kita tuh ekstrovert. Jadi kalau misalkan kita tuh sebut, orang itu introvert, jadi itu adalah kecenderungan introvert, bukan maksimal di introvert gitu, enggak, no. So, selanjutnya adalah
pertanyaannya, apakah kita bisa mengubah diri dari introvert menjadi ekstrovert? Kalau misalkan ditanya seperti itu, aku akan menjawab, memang apa kepentingannya untuk kita tuh mengubah diri kita sendiri menjadi diri yang bukan diri kita? Tugas kita bukanlah mengubah diri kita menjadi yang bukan diri kita, tapi menjadi versi terbaik dari diri kita. Toh introvert itu enggak serta-merta kemudian terindikasi dengan orang yang nggak sukses, bukan terindikasi sama orang yang nggak mau bergaul. Introvert itu tetap bisa bergaul, cuman memang perlu memanage energinya aja kayak gitu, lebih memperhatikan energi. Jadi bukan berarti introvert itu lemah, ekstrovert itu hebat, itu belum tentu juga. Jadi kembali ke pertanyaan, apa urgensinya untuk mengubah diri kita dari introvert menjadi ekstrovert kayak gitu? Enggak ya. Toh introvert itu punya kelebihan yang banyak juga dibandingkan ekstrovert, begitu juga ekstrovert juga mempunyai kelebihan yang banyak dibandingkan introvert. Untuk detailnya mungkin aku akan bikin video yang lain lagi ya, tapi untuk dari sini aku hanya perlu menekankan bahwa kita tuh nggak perlu mengubah diri dari introvert menjadi ekstrovert untuk dengan memaksakan diri. Toh suatu saat apabila kita itu berkembang, semakin berkembang pribadiannya, bisa kok kita itu convert dari introvert menjadi extrovert, tapi tidak dalam waktu singkat dan tidak memaksakan diri juga. Akhirnya pada kesempatan berikutnya, ketika kita menyadari, oh sekarang aku udah jadi lebih nyaman ya sama orang lain, dan mungkin aku agak mengurangi ya kesendirian kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan introvert maupun extrovert. Yang penting apa? Yang penting adalah kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Itu jauh lebih penting dan itu akan meningkatkan energi psikologis berkali-kali lipat. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you next. Kalau ada usulan ataupun topik atau pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. See you.